Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Hal berpuasa. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu, penginjil Matius yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita bagaimana para murid Yohanes mempersoalkan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Jadi mereka mengikuti tradisi keagamaan Yahudi pada waktu itu, dan mereka mengikuti tradisi bahwa berpuasa itu menjadi bagian dari perjalanan iman mereka. Dan oleh karena itu ketika ditentukan untuk berpuasa, maka saat itulah mereka berpuasa. Artinya sesuatu yang sudah terjadi sejak lama ya, dan diwariskan kepada mereka, dan mereka itu mentaatinya dengan melaksanakan puasa itu. Dan ketika mereka melihat suatu fenomena baru yang terjadi dengan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa pada waktunya, mereka pun mempertanyakan hal itu kepada Yesus. Jawab mereka bertanya, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Yang menarik bahwa jawaban Yesus, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama-sama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Di sini kita melihat ya, bagaimana Yesus menghadirkan sesuatu yang baru ya. Kan Yesus tidak melarang murid-murid Yohanes itu berpuasa dan mengikuti tradisi yang ada. Tetapi dari jawaban Yesus, dia menghadirkan sesuatu yang baru bahwa Allah yang menyata dalam diri Yesus Kristus itu sedang ada di tengah-tengah mereka dan sedang menyapa mereka. Setidaknya konsentrasi mereka adalah kepada Yesus itu ya. Mereka setidaknya mendengarkan Yesus dulu, ajaran-ajarannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya itu dihayati, diimani. Dengan demikian akan ada sebuah kesadaran bahwa Yesus itu sungguh-sungguh Allah, dan setiap ajarannya, setiap perintah yang disampaikannya itu menunjukkan Allah atau menunjukkan kehendak Allah yang disampaikan kepada para pendengarnya, kepada manusia. Nah tentu ketika Yesus masih sedang ada bersama mereka, itu ingat bahwa Yesus sedang menyampaikan firman Allah. Yesus sedang berkarya melalui ajaran dan tindakan-tindakan mujizat yang dilakukannya dan sebagainya. Dan untuk menghayati itu atau untuk merenungkan itu, melaksanakan itu sepenuhnya, ketika Yesus itu sudah sungguh-sungguh meninggalkan mereka. Dari jawabannya tadi, akan ada saatnya mereka akan ada saatnya mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka berpuasa. Hal ini tentu mau menggambarkan masa kita saat ini ya, bahwa masa Prapaskah ini menjadi sebuah momen persiapan bagi kita untuk menyambut Paskah Kristus. Saat ini kita sedang berada dalam masa Prapaskah, di mana yang ditampilkan di sana adalah umat beriman diajak untuk berpuasa ya. Jadi puasa kita mempunyai landasan ya.
Dalam ajaran gereja atau gereja mengajarkan bahwa puasa kita ya hendaknya tidak lebih pada fokus pada kita tidak makan dan tidak minum, tapi berfokus pada suatu pengendalian diri, emosi kita, ego kita, dan menampilkan sesuatu yang lain sebagaimana yang diajarkan oleh gereja, yaitu bertindak dalam kebenaran sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus ya. Jadi berpuasa itu mengendalikan diri kita ya dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan menjalankan perintah gereja, menjalankan apa yang menjadi ajaran yang disampaikan oleh gereja. Tentu dalam hal ini ajaran yang disampaikan itu adalah ajaran Yesus ya, di mana pada masa Prapaskah ini kita diajar untuk bertobat dan mengekspresikan sikap tobat itu dalam tindakan dan perbuatan amal kita, di mana di sana melalui bentuk pengendalian diri itu kita membuka diri kita terhadap kehadiran yang lain, berbagi kepada sesama, dan mengendalikan hal-hal yang tidak berguna bagi kita ya, yang sebelumnya menjadi sebuah hobi untuk kita. Jadi itu dikendalikan sedemikian rupa dan mengenakan sesuatu yang baru ya. Tidak menghancurkan diri kita sendiri, tidak menghancurkan hidup orang lain, tapi kita diajak untuk membangun suatu kehidupan yang baru, hidup dalam saling mengasihi, menciptakan persaudaraan, solidaritas dan sebagainya. Yang tentunya juga bahwa dalam perjalanan puasa itu kita juga menghadirkan Tuhan ya dalam doa-doa kita, agar puasa kita itu sungguh-sungguh bermakna, sungguh-sungguh mendalam. Kita tetap melibatkan Allah dalam puasa yang kita lakukan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, puasa ya tentu mengajak kita ya, atau suatu bentuk penjarahan iman kita ya. Sebagaimana Yesus ya 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun ya, dan juga perjalanan Israel selama 40 tahun ya di padang gurun. Itu mau menggambarkan penjarahan iman umat Kristiani selama 40 hari, menggambarkan kekeringan ya, menggambarkan ketakberdayaan, dalam arti bahwa di sana kita dihadapkan pada suatu fenomena yang baru ya. Kita akan diuji ya, kita akan berhadapan dengan berbagai macam atau berhadapan dengan diri kita ya, yang mungkin memberontak sebagaimana umat Israel suka memberontak. Yesus yang digoda, tapi dari pengalaman Yesus bagaimana kita menghadapi godaan itu ya, dengan berpegang teguh setia kepada iman kepada Allah. Demikian pun Musa yang menghadapi manusia-manusia bebal ya, yang banyak protes, yang banyak maunya itu, tapi karena dia berpegang teguh pada Allah, dia senantiasa berdoa, sehingga dia pun bisa melewati rintangan-rintangan itu ya, menghadapi umat Israel yang berkeras hati ya dalam perjalanan di padang gurun selama 40 tahun itu. Teman-teman, saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian puasa bagi kita adalah kita sedang berjalan menuju Kristus ya, menuju Paskah Kristus yang agung. Kita bukan berjalan menuju sesuatu yang lain. Arahnya jelas bahwa kita hendak atau perjalanan kita itu menuju suatu tempat, yaitu Paskah Agung, Tuhan sendiri yang berkuasa. Kita mau hidup di dalam Dia, menerima Dia sebagai Raja kita, sebagai Tuhan Juru Selamat kita.
Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.